yang dari Jawa Barat disampaikan kepada warga NU di Jawa Barat, yang di Jawa Tengah disampaikan ke warga NU Jawa Tengah, yang di Jawa Timur juga disampaikan kepada warga NU di Jawa Timur, sehingga merata resolusi jihad ini dengan waktu yang singkat. Saat itu boten enten yang namanya WA, boten enten Pak. Wong telepon mawon boten enten, jarang sekali. Kalau radio memang sudah ada. Sehingga penyebaran resolusi jihad ini dari mulut ke mulut. Tapi dalam waktu singkat, 2-3 hari sudah menyebar kemana-mana. Bahwasanya fatwa Hadratus Syekh resolusi jihad mewajibkan kita untuk berperang melawan penjajah. Kalau mati, mati syahid. Nah, saat itu memang warga NU militansinya luar biasa. Militansi niku ketaatan pada pimpinan itu luar biasa. Kalau kata Kiai Hasyim A, semuanya A. Gak ada yang B, C, gak ada. Semuanya A. Begitu fatwa Kiai Hasyim Asy'ari resolusi jihad menyatakan fardu ain, wajib hukumnya mempertahankan bangsa Indonesia. Kalau mati di medan perang, mati syahid, disambut dengan gegap gempita oleh warga Nahdlatul Ulama, oleh kaum santri dimanapun mereka berada. Ini luar biasanya. Sehingga akhir Oktober 27, 28, 29 ya, pertempuran sudah terjadi di Surabaya. Dan sampai Jenderal Malabi tewas pada saat itu. Jenderal Malabi ini panglima perangnya Inggris, tewas, mati. Akhirnya apa? Mereka mengultimatum itu membuat pengumuman, pembunuh Jenderal Malabi harus diserahkan dalam waktu 10 hari. Kalau tidak diserahkan, Surabaya akan diratakan dengan tanah, akan dibumi hanguskan. Melihat, mendengar tantangan itu, para kiai, para ulama sedikit pun tidak ada rasa takut. Dan bahkan para kiai, para ulama menyambut tantangan ini dengan gagah berani. Padahal gak duwe senjata. Gak duwe senjata. Yang terkenal ya hanya bambu runcing. Itu aja senjatanya. Cuma perlu panjenengan ketahui bahwasanya ketika ada tantangan seperti itu dari sekutu utamanya Inggris, maka para kiai, para ulama ini sudah memulai mengadakan gemblengan. Nopo gemblengan niku? Gemblengan niku nggih, nek sak mangke niku otot kawat balung besi. Kulite teko seng misalnya ngoten nggih. Otote kawat balunge wis besi, sing ditembak gak makan, dipedang gak makan, itu jenenge kebal. Jadi para kiai, para ulama sudah mulai menggembleng santri-santrinya agar apa? Punya semangat dan punya keberanian. Punya semangat dan punya keberanian. Ya, tapi karena kemampuan para kiai, para ulama pada saat itu terbatas, sehingga tidak seluruh warga masyarakat mendapatkan gemblengan. Yang mendapatkan gemblengan dari para kiai, para ulama, insya Allah mereka selamat. Tapi sehingga digembleng ambil para kiai, para ulama, yo tewas.
pasukan Jepang, pasukan Inggris niku heran. Iki wong iki ditembak ping piro sampai isine entek. Boten mati. Dipedang ambek samurai. Malah samurai ini sing kalah. Coba. Masya Allah, niku nek boten atas pertolongan Gusti Allah, boten saged Pak kados boten niku. Akhirnya karena 10 hari yang dijanjikan tidak terpenuhi, pembunuh Jenderal Malabi tidak diserahkan, maka terjadilah peperangan yang sengit pada tanggal 10 November. Makanya di Surabaya ada Tugu Pahlawan sebagai tanda bahwasanya disitulah dimakamkan para syuhada, para pahlawan yang ikut berperang pada tanggal 10 November. Dan ini berkelanjutan terus 10 November, 11 November, ada yang mengatakan selama 1 bulan, ada yang mengatakan sampai 100 hari perang itu. Kalau menurut catatan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud Gus Kikin yang saat ini menjadi Ketua PWNU Jawa Timur, peperangan itu terjadi selama 100 hari. Tapi di buku yang lain lebih pendek lagi. Ini perlu ditelusuri kembali. Tapi yang pasti 10 November ini adalah perang yang dahsyat yang dialami oleh bangsa Indonesia, terjadi di kota Surabaya. Nah, ini yang perlu kami sampaikan ke panjenengan semua, bahwasanya ada kesamaan antara perang 10 November 45 dengan yang dialami oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Badar. Panjenengan barangkali sudah sama-sama mengetahui cerita perang Badar. Umat Islam hanya 313 yang dipimpin oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara jumlah orang kafir 1000 bahkan lebih. Di sisi yang lain, jumlah pasukannya sedikit, peralatan tempurnya sederhana. Ini perang Badar. Orang-orang kafir jumlah pasukannya lebih besar, lebih banyak, peralatan perangnya lengkap. Menurut akal, umat Islam kalah pada saat itu 1-3. Yang satu ini senjatanya sederhana, yang 3 ini senjatanya lengkap. Kira-kira menang pundi menurut akal? Ya menang sinten lu. Lebih banyak jumlahnya, senjatanya lengkap. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga punya keyakinan yang sama, maju kalah, mundur ya kalah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di saat yang terjepit seperti itu, beliau mengajak para sahabat yang notabene pasukan perangnya untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika Rasul Muhammad bersama para sahabat pasukan perang ini beristighosah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, fastajaba lakum, Allah mengijabai
apa yang diinginkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat istighosah ini, memohon pertolongan Allah ini, dalam satu hadis ya di kitab hadisnya Imam Bukhari, beliau itu berdoa seraya mengangkat tinggi-tinggi tangannya. Seraya mengangkat tinggi-tinggi tangannya dan mencucurkan air mata. Ini tanda niki tandane nek wong wis nangis oleh ndonga, oleh njaluk temenan apa mboten iki? Oh, nek sampe nangis niku masyaallah pun temenan niku pun. Makane panjenengan nek njaluk ndonga pengen diterima ya sampai mencucurkan air mata, insya Allah diijabahi kali Gusti Allah. Ini ojo netes nopo nyumoto nek ditagih utang mawon. Ono ganti kira teko nangis. Disingeni bojo nangis. Ojo ngono tok. Ketika berdoa kepada Allah, usahakan air netes. Niku tondo wong sing ndonga temenan. Nah, Kanjeng Nabi pada saat itu berdoa dengan mengangkat tangan beliau tinggi-tinggi dan mencucurkan air mata. Gusti, menawi kula kali pasukan kula sak mangke niki kalah Gusti pun. Agama panjenengan boten berlangsung Gusti, entek Gusti. Niki salah satu di antara isi doa Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menawi umat Islam di perang Badar niki kalah Gusti pun, Islam agama panjenengan tidak akan berlangsung telas pun, karena mati kabeh. Mila kula nyuwun dumateng panjenengan Gusti, paringi kami kemenangan Gusti. Berilah kami kemenangan Gusti dalam perang Badar niki. Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Masya Allah. Dungoni Kanjeng Nabi, penjalukane Kanjeng Nabi diijabahi kali Gusti Allah dengan mengirimkan 1000 malaikat untuk membantu pasukane Gusti Kanjeng Nabi. 1000 malaikat ini diturunkan kali Gusti Allah. Orang-orang kafir nggih mboten kelihatan, gak ketok wong kafir. Tapi sebagian sahabat ada yang melihat berpakaian pakai nopo jenenge surban yang ditutupkan di kepalanya sambil menaiki nopo jenenge kuda dan membunuh orang kafir itu dengan dipukul napa jenenge niki? Nggih. Ngene lah, oh dipukul teyel mati. Masya Allah. Sementara orang kafir gak kelihatan dan gini malaikat ini buatan ketok. Sehingga mereka menyaksikan, loh, iku koncoku kok langsung mati, gak diapa-apa no kok mati, Padahal sing mati ini malaikat itu. Karena banyak yang berguguran, tinggal kurang dari separuh mereka melarikan diri. Masya Allah. Artinya yang terbunuh dari mereka lebih dari 600 orang, 600 pasukan. Sing melayu ini pun dari titik pun. Masya Allah. Artinya apa? Perang Badar niki dimenangkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengutus 1000 malaikat. Nah, perang 10 November isami kados ngoten. Pasukan kita persenjataannya hanya bambu runcing, paling pol ya pedang lading. Sementara mereka, masya Allah, tank, meriam, pesawat tempur,
kapal tempur, masya Allah, luar biasa lengkap. Menurut akal, boten kira menang. Ya, berhadapan dengan bedil, meriam, masya Allah. Menurut akal, boten kira menang. Tapi karena para kiai, para ulama, ya, doanya mustajabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengutus malaikat untuk membantu para kiai, para ulama di dalam memenangkan pertempuran ini. Betul. Lek ono pitulungi Gusti Allah pun dari merdeka awak dhewe ini. Nah itu karena donga-donga ni para kiai, donga-donga ni para ulama. Pada saat itu memang nangis, betul-betul nangis dumatan Gusti Allah. Akhirnya apa? Peperangan itu dimenangkan oleh kita bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Nah, karena para kiai, para ulama ini orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang memang kepingin bangsa Indonesia ini lepas dari penjajah. Setelah perang selesai, ditawari kedudukan, dadi panglima, dadi nopo, boten purun, Bu. Sudahlah, kasihkan yang lain, saya kembali ke pesantren. Podo balik nang pesantren ini dewe. Masya Allah. Boten rebutan jabatan, boten rebutan kedudukan, kembali beliau-beliau ke pesantrennya masing-masing untuk bisa memberikan pelajaran agama kepada santri-santrinya. Niki luar biasa nih keikhlasan nih para kiai, para ulama pada saat itu. Ya. Makanya pemerintahan Jokowi, Pak Jokowi memberikan apresiasi, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para kiai, para ulama, para santri yang berjuang mempertahankan bangsa dan negara. Nah, jadi itu alur cerita terkait dengan dicetuskannya tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Yang terpenting saat ini, karena kulo kali panjenengan memiliki saham, memiliki andil yang cukup besar terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia, maka kita semua yang harus dan mampu mengisi kemerdekaan ini. Dengan cara apa mengisi kemerdekaan ini? Ya, tentu dengan cara memberikan kontribusi yang baik, kontribusi yang banyak kepada bangsa dan negara. Bagaimana cara memberikan kontribusi? Ya, harus disertai dengan ilmu pendidikan yang cukup. Bagaimana memperoleh ilmu pendidikan yang cukup? Ya, harus sekolah, harus kuliah. Tidak boleh hanya berpangku tangan mengandalkan orang lain. Disinilah pentingnya lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama untuk berbenah diri. Disinilah pentingnya lembaga perguruan tinggi Nahdlatul Ulama untuk berbenah diri, agar output yang dikeluarkan lulusan dari LP Ma'arif, lulusan dari perguruan tinggi Nahdlatul Ulama mampu bersaing, bukan hanya di internal kita, bukan hanya di internal bangsa Indonesia, tapi bagaimana mampu bersaing di tingkat
internasional. Ini penting dalam mengisi kemerdekaan. Nah, oleh karena itu lembaga pendidikan Ma'arif harus berbenah diri. Apakah itu sarana prasarananya, apakah itu tenaga pengajarnya, guru-gurunya, termasuk lembaga perguruan tinggi Nahdlatul Ulama harus berbenah diri. Kampus-kampusnya disesuaikan dengan kampus yang ada yang maju, termasuk tenaga pengajarnya, dosen-dosennya juga harus berkualitas. Ini penting. Bagaimana caranya? Ya, dengan berbagai macam dan banyak cara untuk menuju Roma. Cita-cita harus kita cantolkan setinggi mungkin, harus kita gantungkan setinggi mungkin. Insya Allah ada jalan untuk menggapai cita-cita atas restu dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang menyadari, Pak, Bu, ngantuk tabunan ini. Non? Oh, ngantuk sholawatan riyen nggih, sholawatan riyen nggih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah ala yasin ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pun boten ngantuk nggih. Pun. Kita menyadari bahwasanya menurut hasil survei warga Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh Indonesia itu jumlahnya 56%. Besar nih, Bu. Lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia. Misalnya penduduk Indonesia niku 300 juta, maka warga NU niki 180 juta, lebih dari separuh. Niki hasil survei terakhir 56%. Banyak memang jumlah warganya, akan tetapi yang mengenyam pendidikan
yang selesai kuliahnya, yang sampai profesor, jumlahnya hanya sedikit. Jumlahnya hanya sedikit. Jadi dari sekian ratus juta, barangkali yang punya titel doktor masih bisa dihitung. Yang punya titel profesor juga masih bisa dihitung. Dari sinilah maka pengurus besar Nahdlatul Ulama, termasuk ini menjadi program utama pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Zaman Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ketika beliau jadi presiden, golek menteri teko NU niku angele luar biasa. Nggih napa nggih? Harus diakui. Tahun 99, tahun 2000, golek menteri, wong sing pinter, wong sing ati didekek dijok, boten enten. Tidak ada. Sehingga ngapunten, beliau mengambil orang NU, ditempatkan di posisi yang bukan makomnya, yang bukan ahlinya. Contoh, Mahfud MD, beliau ini ahli hukum, tapi ditaruh sama Kiai Abdurrahman Wahid di Menteri Pertahanan. Coba, ya bisa memimpin Menteri Pertahanan, tapi harus belajar 1 bulan, 2 bulan, menyesuaikan dengan lingkungan yang ada, baru bisa menata di Kementerian Pertahanan. Kalau profesi beliau sendiri ahli hukum tata negara. Masya Allah. Jadi saking angele, saking sulitnya mencari kader-kader NU yang bisa ditempatkan di pos-pos yang ada. Sulit pada saat itu. Tapi alhamdulillah, dengan berkembangnya zaman 2005, 2010, 2015, banyak sudah doktor, profesor yang ditelurkan oleh perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di lingkungan nopo jenenge pendidikan Nahdlatul Ulama. Sehingga saat ini walaupun sudah tidak kesulitan, akan tetapi jumlahnya masih kurang banyak. Disinilah pentingnya kita semua harus memperhatikan pendidikan putra putri kula kali panjenengan, termasuk sarana prasarana yang ada. Gubernur Jawa Timur sudah milik kita. Kemudian wali kota, bupati, banyak yang dari Nahdlatul Ulama di level Jawa Timur. Insya Allah setelah pilkada nanti juga masih banyak kader-kader NU yang akan terpilih menjadi bupati, wali kota maupun gubernur. Artinya apa? Beliau-beliau yang duduk di pemerintahan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan lembaga pendidikan di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Karena apa? Ya karena kita memang punya saham di situ. Punya saham. Kita punya saham yang cukup besar, sehingga wajar kalau kita meminta kepada beliau-beliau agar supaya memberikan sarana dan prasarana yang cukup
untuk pendidikan putra putri kader-kader Nahdlatul Ulama. Nah, yang kedua yang perlu kita bangun kembali adalah militansi dari warga Nahdlatul Ulama. Kembalikan militansi kita kepada zaman dulu saat Rois Akbar dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Militansi itu adalah rasa memiliki kepada Nahdlatul Ulama. Itu jenenge militansi. Contohnya gampang-gampangane ngeten. Kalau di sini ada lembaga pendidikan milik NU, di sebelahnya ada lembaga pendidikan milik orang lain, panjenengan memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan NU, ini jenenge militansi. Walaupun milik orang lain lebih bagus, misalkan bangunannya mentereng, tingkat 5, tingkat 10, PNU sih tingkat loro misalnya, anak jenengan malebokno nang nggone lembaga pendidikan milik NU, iki jenenge militansi. Paham Bu? Yeah. Siapa yang membesarkan lembaga pendidikan NU kalau bukan dari kita sendiri? Masya Allah, di lembaganya orang lain SPP-nya 100 juta uang masuknya, sementara di milik kita hanya 20 juta. Lu malah milih sing kono, larang dudu PDW. Iki jenenge mboten ada militansi. Kalau di hati kita ada militansi, apapun keberadaan lembaga milik NU, itu yang harus kita besarkan. Masya Allah. Rumah sakit, kalau ada rumah sakit milik NU, maka kita harus utamakan itu rumah sakit milik NU. Itu namanya punya jiwa militansi. Nah, militansi ini yang agak luntur pada hari ini di kalangan kula kalih panjenengan, agak luntur. Jadi rasa cintanya, rasa memilikinya kepada Nahdlatul Ulama sudah mulai pudar. Kalau betul-betul kita militansi kepada Nahdlatul Ulama, jangankan napa jenenge iuran syahriah bulanan, walaupun mingguan kita bayar. Itu namanya punya jiwa militansi, rasa memiliki yang tinggi untuk membesarkan Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan di hari santri pada tahun 2024 ini kita bisa membangun, menumbuhkan kembali jiwa militansi kita, sehingga NU menjadi bertambah besar, baik di MWC Jenangan maupun di PCNU Ponorogo. Dengan hari santri 2024, mari kita besarkan lembaga-lembaga pendidikan milik Nahdlatul Ulama. Dengan majunya lembaga pendidikan, insya Allah akan menelurkan kader-kader yang berkualitas sehingga mampu melanjutkan estafet kepemimpinan di Kabupaten Ponorogo di MWC Jenangan. Ngoten nggih? Pun kurang langkungé nyuwun agungipun pangapunten. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk bersedia.